Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Simak videonya. Sila pertama dan kedua. Tapi ini menurut kalian lebih mending digabung apa dipisah ya sama flowchartnya? Dua aja sih. Ini soalnya kalau mau ditaruhin ke dalam nggak mau juga. Oke, diubah ya. Kita sholat dulu ya, Fon. Kalian mau sholat ya? Kan ada musika. Oh iya, itu kan ini. Udah kalau gitu aku juga mau jemput belajar. Nanti kita lanjut lagi besok. Sikap ini tercermin dalam sila pertama, yaitu rajin beribadah, dan sila kedua yaitu saling toleransi dalam umat beragama. Oke. Implementasi pada sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama yaitu berdoa dan bersyukur. Setiap hari sikap ini mencerminkan rasa syukur dan kesadaran akan keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Dengan berdoa dan bersyukur, kita mengakui keterbatasan diri dan meminta petunjuknya dalam menjalani kehidupan. Yang kedua yaitu toleransi beragama, saling menghargai dan saling menghormati agama dan kepercayaan orang lain, merupakan salah satu wujud sikap yang sesuai dengan sila yang pertama. Dengan menghormati perbedaan keyakinan orang lain, kita dapat hidup berdampingan dengan damai. Yang ketiga yaitu mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini menunjukkan komitmen untuk menjalankan ajaran agama atau kepercayaan dengan tulus, mengedepankan nilai-nilai kebaikan dan berbuat baik kepada sesama umat manusia. Membantu sesama dalam kesulitan. Membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan adalah bentuk nyata dari kasih sayang dan kasih cinta sesama manusia. Sebagai bentuk ajaran agama yang mengajarkan kepedulian terhadap sesama umat manusia. Dan yang terakhir adalah menjaga lingkungan sebagai ciptaan Tuhan. Sikap ini mencerminkan rasa tanggung jawab untuk melestarikan dan menjaga kelestarian lingkungan sebagai bentuk rasa syukur atas karunia Tuhan. Contoh implementasi dari sila kedua dalam Pancasila Indonesia yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi manusia serta mendorong terciptanya keadilan dan peradaban di dalam masyarakat. Beberapa poin penting yang terkandung dalam sila kedua ini melibatkan sikap adil, menghormati hak asasi manusia, dan mengutamakan kesejahteraan sosial. Secara lebih rinci, sila kedua Pancasila mengandung nilai-nilai seperti yang pertama, martabat manusia. Menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua yaitu keadilan sosial, mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan merata, di mana setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang sama. Yang ketiga yaitu peradaban, menuntut agar masyarakat yang mengembangkan peradaban yang bermartabat dan beradab, mengutamakan nilai-nilai kebijakan dan moralitas. Contoh penerapan dari sila kedua Pancasila ini, yang pertama yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contoh kecilnya yaitu mengikuti semacam organisasi kemanusiaan. Dengan mengamalkan sila kedua Pancasila ini, diharapkan masyarakat Indonesia dapat membangun fondasi yang kokoh untuk mencapai keadilan, kesetaraan, dan peradaban yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga. Liburan yuk. Mana gitu? Ayo. Ayo, cari tempatnya dong. Ayo. Iya, ke Sumatera di tempat ada yang namanya Pulau Sanca. Belum banget, tapi Kalimantan kan nggak pernah kan ya. Kalimantan ya sesuatu yang jauh di Taman Nasional Tanjung Puting ada banyak-banyak hewan sih kayak orang-orang.
jauh-jauh semua, di Sumatera juga jauh, di Kalimantan juga jauh, itu jauh-jauh semua. Terus kan juga wisatanya juga kayak B aja ya, mungkin ke daerah Jawa aja, di Jawa Tengah itu banyak pantai, banyak gunung, terus lebih bagus daripada daerah kalian. Oke teman-teman, tadi contoh yang salah. Untuk hal-hal seperti ini tidak harus diperdebatkan. Ini tidak mencerminkan sila persatuan Indonesia, di mana sila persatuan Indonesia adalah saling menghargai kebudayaan keberagaman Indonesia. Bunyi sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila yaitu menjadi landasan bangsa Indonesia untuk mempersatukan warga negara dalam keberagaman. Sebab Indonesia merupakan bangsa majemuk yang memiliki beragam suku, agama, ras, warna kulit, hingga adat dan kebudayaan. Seperti yang tertuang pada Sumpah Pemuda, itu ikrar pertama, berbunyi bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa para pemuda Indonesia memiliki darah yang sama. Dan perjuangan untuk merebut kemerdekaan tidak lagi bersifat kedaerahan. Ikrar kedua menyatakan berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Hal ini menggambarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian ikrar ketiga itu menyatakan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Memiliki makna bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Nah, contoh lain penerapan dari sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari yaitu menggunakan produk dalam negeri, yaitu bentuk rasa cinta tanah air. Sila keempat. Teman-teman, ngapain nih? Ini ngerjain tugas biasa. Nggak usah nugas, ayo kita jalan-jalan aja. Aja, nggak usah. Cari apa sih? Iya udah dari mana tuh? Kita mau camping rencana, ingat nggak? Aku agak gak enak badan. Ih, kok nggak ikut sih? Siang lah, lagi gak enak badan. Oh ya udah, kalau gitu cepat sembuh ya. Sila keempat yaitu mendengarkan dan tidak memaksakan orang lain, serta tidak berbuat semena-mena. Untuk video sebelumnya merupakan contoh dari implementasi sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh di atas merupakan contoh kecil yang dapat kita lakukan pada kegiatan sehari-hari dengan menghormati keputusan seseorang serta menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah mufakat untuk memperoleh hasil yang adil dan bijak. Nah, ada beberapa contoh lain dalam implementasi sila keempat Pancasila loh. Yang pertama, dalam kita sebagai mahasiswa, yaitu dengan memecahkan masalah atau problem solving dalam organisasi ataupun kerja kelompok dengan musyawarah ataupun rapat. Yang kedua, yaitu sebentar lagi negara Indonesia, negara kita sendiri akan mengadakan agenda rutin terbesarnya. Ya betul, pemilu 2024 yang akan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia yang sudah memiliki KTP atau yang sudah berumur 17 tahun. Pada pemilu 2024 ini akan banyak contoh penerapan Pancasila sila keempat. Di antaranya yaitu yang pertama, yaitu menyelenggarakan pemilu dengan jujur dan adil. Yang kedua, setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi. Yang ketiga, yaitu tidak golput dalam melakukan pemilihan. Yang keempat, yaitu memilih dengan sifat bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang kelima, yaitu menerima hasil keputusan pemilu dengan damai tanpa adanya protes ataupun demo. Nah, kita sebagai mahasiswa yang sudah memiliki cukup umur diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pemilu 2024 ini loh. Dengan menerapkan beberapa contoh implementasi Pancasila sila keempat tadi, diharapkan akan menciptakan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Sila kelima. Kamu kenapa sih di phone? Ini udah bulan, udah
Bu ada sedikit jajan ini, tapi aku dibeliin sama ibuku. Kamu ambil aja deh. Ini nggak usah. Nggak apa-apa, kan aku juga teman kamu. Terima kasih ya, Sa. Sila kelima yaitu saling tolong-menolong antar umat manusia tanpa membeda-bedakan. Demikianlah video implementasi dari sila yang kelima. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana sila ini memiliki makna bahwa pentingnya untuk menjunjung nilai keadilan sosial sebagaimana keadilan sosial merupakan tujuan pembangunan dan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Sila kelima mengarah pada cita-cita bangsa Indonesia, di mana yang harapannya semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama dalam berbagai bidang, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, contoh sikap apa aja yang mencerminkan dari sila kelima ini? Yang pertama adalah menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan gotong royong. Kemudian yang kedua, menghormati hasil jerih payah orang lain. Kemudian yang ketiga adalah melakukan tindakan yang tidak merugikan pihak umum seperti merusak fasilitas umum yang telah disediakan. Demikianlah beberapa contoh mengenai sikap implementasi sila kelima yang dapat saya bagikan. Sekian dan terima kasih. Nah, teman-teman, itu merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila. Jangan lupa ya untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.